everything changes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali saya di media pembelajaran para karya. Tetap sehat dan semangat. Kali ini materi kita adalah tentang penerapan listrik instalasi rumah tangga. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dimulai. Selesai. Selamat mengikuti materi hari ini. Tetap sehat dan semangat. Penerapan instalasi listrik rumah tangga. 1. Penghantar listrik. Kabel listrik adalah media untuk menghantarkan arus listrik. Penghantar arus listrik umumnya terbuat dari tembaga dan umumnya dilapisi dengan pelindung. Penghantar tembaga setengah keras BCC setengah hard sama dengan bare copper konduktor half hard memiliki nilai tahanan jenis 0,0185 ohm mm persegi per meter dengan tegangan tarik putus kurang dari 41 kg mm. Berdasarkan konstruksinya, penghantar diklasifikasikan sebagai berikut. A. Penghantar pejal atau solid, yaitu penghantar yang berbentuk kawat pejal yang berukuran sampai 10 mm persegi, tidak dibuat lebih besar lagi dengan maksud untuk memudahkan penggulungan maupun pemasangan. B. Penghantar berlilit atau stranded. Penghantarnya terdiri dari beberapa urat kawat yang berlilit dengan ukuran 1 mm persegi sampai 500 mm persegi. C. Penghantar serabut atau fleksibel. Banyak digunakan untuk di tempat-tempat yang sulit dan sempit, alat-alat portable, alat-alat ukur listrik, dan pada kendaraan bermotor. Ukuran kabel ini diantaranya 0,5 mm persegi sampai 400 mm persegi. D. Penghantar persegi atau busbar. Penampang penghantar ini berbentuk persegi 4 yang biasanya digunakan pada PHB atau papan hubung bagi. Sebagian rel pembagi atau rel penghubung penghantar ini tidak berisolasi. Adapun bila ditinjau dari jumlah penghantar dalam satu kabel, penghantar dapat diklasifikasikan menjadi A. Penghantar simplex. Penghantar simplex adalah kabel yang dapat berfungsi untuk satu macam saja, contoh untuk fast atau neutral saja. Contoh penghantar simplex ini antara lain NYA 1,5 mm persegi, NYAF 2,5 mm persegi, dan sebagainya. B. Penghantar duplex. Penghantar duplex ialah kabel yang dapat menghantarkan dua aliran, dua fase yang berbeda atau satu fase dengan netral. Setiap penghantarnya diisolasi kemudian diikat menjadi satu menggunakan selubung. Penghantar jenis ini contohnya NYM 2x2,5 mm persegi, NYY 2x2,5 mm persegi. C. Penghantar triplex, yaitu kabel dengan tiga penghantar yang dapat mengantarkan aliran tiga fase, yaitu R, S, dan T, atau fase, netral, dan arde. Contoh jenis kabel ini adalah NYM 3x2,5 mm persegi, NYY 3x2,5 mm persegi, dan sebagainya. D. Penghantar quadruplex. Kabel dengan 4 penghantar untuk mengalirkan arus 3 fase dan netral, atau 3 fase dan pertahanan. Susunan hantarannya adalah yang pejal, berlilit, ataupun serabut. Contoh penghantar quadruplex misalkan NYM 4x2,5 mm persegi, NYM HY 4x2,5 mm persegi, dan sebagainya. 2. Isolator. Pada umumnya isolator dibuat dari bahan perselin atau bahan yang sederajat, contoh PVC dengan diameter yang besar, yaitu 3/4. Pemasangan harus kuat sehingga tidak ada gaya mekanis pada hantaran yang ditunjang. Pemasangan pun harus diatur sehingga jarak bebas antara hantaran tidak kurang lebih dari 3 cm. 3. Pipa instalasi. Untuk melindungi pemasangan kawat penghantar, dengan pemasangan pipa akan diperoleh
Membentuk instalasi yang baik dan rapi. Pipa instalasi yang digunakan dalam instalasi listrik antara lain pipa baja yang dicat disebut union, pipa PVC, dan pipa fleksibel. Kotak sambung. Penyambungan atau percabangan antara listrik pada instalasi dengan pipa harus dilakukan dalam kotak sambung. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi sambungan atau percabangan hantaran dari gangguan yang membahayakan. Pada umumnya, bentuk sambungan yang digunakan pada kotak sambung ialah sambungan ekor babi atau pigtail. Kemudian setiap sambungan ditutup dengan lasdok, setelah itu diisolatif. Macam-macam kotak sambung. 1. Kotak sambung ujung. Kotak sambung jenis ini hanya memiliki satu lubang pemasukan untuk kabel yang akan disambung-sambung. 2. Kotak sambung tarik. Tarik di sini bukan berarti kotak sambungnya fleksibel seperti karet, akan tetapi dimaksudkan adalah adanya dua lubang masukan yang berlawanan untuk menyambungkan kabel di dalamnya. 3. Sambungan sudut. Kotak jenis ini biasa dipasang di sudut-sudut, namanya juga kotak sudut, untuk memudahkan penyambungan kabel yang berada di sudut-sudut rumah. 4. Kotak sambung garpu. Bentuknya memang menyerupai garpu karena ada kotak jenis ini ada dua sisi, dan satu sisi terdapat dua lubang dan sisi lainnya terdapat satu lubang. 5. Kotak sambung T. Biasanya orang-orang menyebut dengan tidus, ya, karena bentuknya menyerupai huruf T. 6. Kotak sambung silang. Dikatakan silang karena mempunyai lubang sebanyak 4 untuk menyambungkan kabel. 7. Kotak sambung cabang 5. Dari jenis sudah diketahui bahwa kotak sambung ini memiliki 5 lubang masukan untuk menyambungkan kabel. 5. MCB Miniature Circuit Breaker memiliki fungsi sebagai alat pengaman arus yang lebih disebabkan terjadinya beban lebih atau arus hubungan singkat, kuil harus sama atau lebih besar dari arus nominal beban. 6. Saklar. Perangkat yang digunakan untuk memutuskan jaring listrik atau untuk menghubungkannya. Macam-macam saklar. 1. Saklar tunggal. Saklar tunggal adalah sebuah saklar yang memiliki hanya sebuah terminal in dan satu terminal out saja. Saklar tunggal hanya memiliki kondisi yaitu on dan off. 2. Saklar ganda atau seri. Saklar seri adalah sebuah saklar yang memiliki gabungan dari dua saklar tunggal. Fungsi dari saklar seri adalah untuk melayani dua lampu. 3. Saklar kutub 3. Saklar kutub 3, saklar mempunyai 6 titik hubung untuk menghubungkan atau memutuskan antara fas R, S, dan T secara bersama-sama pada sumber listrik 3 fas. 4. Saklar tukar. Saklar tukar adalah sebuah saklar yang umumnya memiliki 3 terminal yaitu 1 input dan 2 output. Fungsi dari saklar jenis ini adalah untuk menyalakan lampu secara bergantian. 4. Saklar silang. Saklar silang adalah merupakan saklar yang terdiri dari gabungan dua saklar yang bekerja dalam satu mekanisme. Fungsi saklar ini adalah untuk mengendalikan lampu dari 2 atau 3 tempat atau lebih. Pertanyaan kali ini adalah apakah yang dimaksud dengan konduktor dan berikan contohnya. Kedua, apakah yang dimaksud dengan isolator dan berikan contohnya. Ketiga, apakah yang dimaksud dengan pipa instalasi dan fungsinya. Dan yang keempat adalah
Apakah yang dimaksud dengan kotak sabun? Berikan contohnya. Selamat mengerjakan. Demikianlah pertemuan hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat manfaat, dan sampai berjumpa kembali minggu depan. Tetap sehat dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.